Oke, Bunda Livina sebagai kader dari PSI seperti apa sih mungkin melihat Dewan Pembina ya, penasehat dari Partai PSI Pak Jokowi diserang nih oleh Roy Suryo, diduga ijazahnya palsu. Bunda sendiri melihatnya seperti apa nih? Ya, itu mungkin pengen cari-cari ini lagi kali ya, apa namanya, supaya viral kali ya. Ngapain juga sih diserang-serang? Kenapa? Pak Jokowi kan udah selesai dari jadi presiden. Kenapa pada zamannya Pak Jokowi jadi presiden nggak diserang? Kan gitu. Yang harusnya diserang itu bukan Pak Jokowinya dong. Siapa yang milih Pak Jokowi waktu mau jadi presiden? Siapa yang mengusung beliau? Kan pasti dicek dong, pasti diverifikasi, ya kan? Lulus SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, kan gitu. Kalau sekarang diserang tuh udah ketahuan gitu loh, cuma mau cari-cari masalah aja. Orang udah jelas-jelas kok Pak Jokowi lulusan UGM. Kemarin aja ada reuni kan, alumni seluruh UGM, dan beliau hadir gitu. Dan semua teman-temannya, kalau saya baca berita, saya baca updatean dari Pak Jokowi, Masya Allah mereka fine-fine aja gitu loh. Yang harusnya diserang itu bukannya Pak Jokowi, siapa yang mengusung beliau, itu yang harus diserang. Kenapa nggak dipertanyakan gitu loh, apa namanya, ijazah beliau sebelum jadi presiden, kan begitu. Tapi reuninya dibilang settingan tuh. Bunda gimana tuh? Ya enggak dong, sekarang gini, kalau saya ya jadi Pak Jokowi, tentu kan semua harus dilibatkan kan gitu. Masa dari tahun hampir tahun berapa ya, 70-an kan ya, 80. Apa namanya, nggak ada satupun yang kenal. Orang saya aja pernah nih di Karawang nih ya, mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu sama beliau lagi. Saya beli di toko apa sih, kayak mukena gitulah. Terus beliau bilang, saya tuh temannya Pak Jokowi, dulu saya teman kuliah. Bayangin tuh, belum ada kasus begini loh, belum ada cerita begini. Nah, saya perlu konfirmasi lagi dong dengan keadaan begini ya. Di Karawang tuh ada beliau, tokonya pun saya ingat gitu. Berarti Bunda memastikan kalau ijazah Pak Jokowi ini asli berdasarkan keterangan orang itu ya berarti ya? Ya, artinya bahwa sebelum kasus ini apa namanya mencuat ya, saya sendiri pernah diajak ngobrol sama orang rakyat biasa, dan beliau bilang, saya temennya Pak Jokowi loh Bu, gitu loh, di kampus, di kuliah gitu, dan beliau buka toko di sana. Nah itu udah sekitar tahun 2023 2024 awal, sebelum pas saya lagi kampanye gitu. Nah sekarang nongol berita ini, dan ngapain sih dipanjang-panjangin gitu loh, cari-cari masalah aja kan gitu. Artinya Pak Jokowi itu sudah tenang, sudah selesai dari masa tugasnya, dan sekarang beliau fokus untuk PSI jadi ketua pembina. Why not gitu. Dan beliau mampu kok, dan beliau tuh dicintai rakyat gitu loh. Karena apa? Sepanjang 10 tahun jadi presiden, beliau memang sangat apa namanya, membuktikan kok kerjanya. Apa yang mesti harus dicari-cari lagi kesalahan beliau itu gitu. Ada apa, hubungan apa gitu. Kenapa mesti harus ini dicuatin, ini dimunculin, ini. Udah gak perlu lagi menurut saya. Sekarang itu fokus PSI itu harus udah mulai berjalan nih. Karena apa? Karena kita udah hampir 10 tahun nih, bahkan hampir 15 tahun ya dari mulai persiapan. Dan 2029 ini harus fokus gitu loh. Dan saya percaya semakin PSI dibicarakan, PSI di apa namanya, diangkat terus ya, mudah-mudahan insyaallah ya PSI nanti 2029 akan menjadi yang teratas gitu. Oke, Bunda, tapi Bunda melihatnya aksi yang dilakukan Roy Suryo CS ini membawa agenda besar, atau ada seseorang yang mendorong Roy Suryo untuk keluar muncul? Ya siapa saja boleh ya, siapa saja yang mau mencari-cari masalah, mencari-cari apa sih namanya, bermain dengan keadaan dan situasi, boleh aja gitu ya. Karena apa? Karena bukan Pak Jokowi aja kok, dari mulai zamannya Pak Soeharto, Pak Habibie, Bu Megawati, Gus Dur, Pak SBY, ada terus kok orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan mereka semua. Dan buat saya itu wajar. Kalaupun misalkan ini ada konspirasi, ya kita sebagai kader ya, kita akan tetap fokus, konsisten gitu, bahwa ya Pak Jokowi itu ya orang yang jujur, dan nggak mungkin beliau
tidak apa namanya berbuat seperti itu. Dan sekali lagi saya kasih tahu bahwa yang harus diserang sama beliau itu adalah siapa yang mengusung Pak Jokowi untuk jadi presiden. Kenapa? Kuncinya di situ gitu loh. Bun, jika Pak Jokowi benar-benar jadi penasehat dari PSI sendiri, artinya ada struktur dari darah-darah Solo nih. Gen-gen Solo gimana nih, Bun? Iya, jadi artinya sekarang gini ya, kalau Pak Jokowi jadi pembina di PSI, bagus. Karena apa? Beliau itu berangkat dari jadi karir jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden 10 tahun. Artinya beliau sudah benar-benar matang dalam berpolitik dan beliau sangat antusias gitu ya untuk bisa menggiring PSI ini menjadi partai yang super TBK, dan artinya kader itu bisa memiliki semuanya gitu. Dan insya Allah rakyat juga nanti akan ikut serta juga dalam memiliki PSI, tapi mungkin sistemnya akan diatur oleh pengurus pusat gitu. Bun, tapi Bunda setuju nggak sih kalau akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap tegas nih melaporkan Roy Suryo CS? Bunda sendiri melihatnya gimana? Ya wajar Berlebihan atau dong. enggak sih? Ya wajar dong. Kenapa enggak gitu loh? Harus di apa ya? Kalau emang Pak Jokowi yang untuk menuntut balik atau meminta untuk Roy Suryo bisa ya Bapak Roy Suryo ya maaf ya untuk bertanggung jawab atas semua ini, ya wajib lah Pak Jokowi, karena kan beliau juga harus membela dirinya dan harus membuktikan juga gitu. Dan sebenarnya ini menurut saya udah nggak perlu lagi dibahas dan nggak perlu lagi di apa sih namanya diangkat gitu ya Kak. Yang penting tuh sekarang adalah bagaimana partai yang masih muda ini ya bisa berlaga di politik ya, dan bisa berlaga di negara ini, dan bisa bersaing bersama dalam hal yang positif ya, untuk bersama-sama bekerja untuk rakyat sehingga rakyat bisa sejahtera gitu. Makanya setelah Rakernas kemarin tuh semua pengurus dirombak mulai dari pusat sampai daerah. Nah, karena saya juga bukan pengurus, tapi karena saya juga sebagai caleg, tapi saya tetap memantau semua yang ada di perkembangan di PSI ini gitu. Bun, jika memang bentar lagi kan ada kongresnya Bun di Solo ya, Iya. PSI ya. Nah, jika memang nanti Jokowi terpilih jadi Dewan Pembina, situasinya kan masih dalam kasus dugaan ijazah palsu nih. Nah, nggak takut membawa efek negatif untuk partai PSI itu sendiri, Bun? Menurut saya ijazah itu hanya alat pendukung ya, gitu. Kita mau jadi pemimpin ada kok yang nggak lulus kuliah, ya kan? Banyak kok, coba dicek anggota DPR RI siapa yang nggak lulus kuliah, gitu, yang sekarang dipilih sama rakyat. Coba cek siapa aja tuh, kan nggak masalah juga. Banyak juga dari kalangan teman-teman artis saya ada yang nggak sempat kuliah kok gitu, setelah udah jadi anggota baru kuliah. Dan menurut saya itu hanya sebagai alat pendukung. Kalau beliau dalam pengalaman berpolitiknya bagus ya, kemudian dekat kepada rakyat, tahu maunya rakyat seperti apa, apalagi kayak Pak Jokowi selama jadi presiden turun terus ke rakyat gitu, bahkan sampai ke Papua sana. Jadi menurut saya nggak masalah kok gitu, jalan aja terus gitu. Insya Allah Pak Jokowi akan tetap terus fokus konsisten untuk bersama-sama dengan PSI menjadi partai yang bisa berlaga dan bersaing nanti di 2029 dan bisa masuk threshold 4%. Terakhir, artinya kehadiran Pak Jokowi ini akan membawa efek positif lah ya untuk PSI kembali untuk Bisa lebih maju ya. Mungkin seperti itu, Bun. Figurnya Pak Jokowi itu yang dibutuhkan sama PSI gitu, karena memang dasarnya Pak Jokowi itu kan sangat membumi gitu ya, sangat humble gitu, rendah hati gitu ya. Jadi saya kadang suka dengar juga omongan-omongan tentang Pak Jokowi ya, tapi saya secara pribadi gitu, saya bisa melihat kok dari sisi mana ya, hanya orang-orang cerdas yang memang sampai gitu ya untuk bisa menilik dan bisa
mengetahui Pak Jokowi ini yang sesungguhnya gitu. Artinya dari beliau bekerja, dari beliau menuntaskan pekerjaan, dari beliau memajukan negara ini ketika beliau jadi presiden gitu. Jadi gini ya, Ya. ya. Jadi negara ini